Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Regulasi Arus Modal, Efek pada Likuiditas dan Pelaporan, Kualitas Pelaporan Keuangan. Pembahasan teori. Krisis keuangan Eropa yang dimulai sebagai krisis utang dan dilanjutkan sebagai krisis keuangan umum memiliki dampak yang signifikan lebih banyak pada sejumlah negara Eropa Selatan yang berkaitan dengan seluruh negara zona euro. Ketidakmampuan negara-negara ini meminjam uang melalui pasar karena tingkat suku bunga menyebabkan sejumlah tindakan yang ditargetkan membatasi dampak negatif dan krisis. Tindakan ini berkisar dari kenaikan suku bunga pajak atau penurunan upah dan pensiun terhadap pembatasan arus modal Siprus pada tahun 2013 dan Yunani pada tahun 2015. Kasus yang dibahas yaitu penelitian ini mencoba untuk memeriksa bagaimana peraturan tersebut mengenai arus modal dapat membantu ekonomi untuk melepaskan diri dari krisis ke bawah spiral. Sampai sejauh ini, penelitian menekankan kegunaan kualitas pelaporan keuangan sebagai mekanisme pelindung terhadap krisis dan garis bawahi adanya kehadiran penerbangan quality fenomena. Objek penelitian. Sampel yang digunakan dalam data berasal dari database global untuk periode 2005 sampai 2018. Sampel yang digunakan adalah sampel yang memiliki frekuensi harian dan digunakan untuk menghitung tidak hanya variabel likuiditas, saham harian non-euro dan persentase kuartalan dari pengembalian saham harian non-negatif, namun juga standar divisi pengembalian saham, volume perdagangan kumulatif, harga penutupan, rata-rata kembali etal hasil mutlak, dan ukuran bitless untuk setiap kuartal. Untuk sampel ini mengikuti penelitian sebelumnya tentang likuiditas. Teknik analisis data. Model penelitian ini mengekspresikan proksi liquidity sebagai fungsi sejumlah variabel berdasarkan opacity dan konsisten bersyarat. Sejumlah variabel biner yang merupakan proksi untuk periode penghematan dan pengendalian modal dari sejumlah variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum pengembangan modal utama, kami menyajikan model yang digunakan untuk menghitung konservatisme, kondisional, dan tindakan pengelolaan laba. Hasil penelitian. Jalur metodologi studi terdiri dari beberapa model yang mengungkapkan likuiditas sebagai fungsi pengelolaan servisatis dan personalisasi manajemen, dan yang bertindak sebagai proksi untuk asimetri informasi dan sejumlah variabel kontrol yang telah ditemukan. Berhubungan dengan likuiditas, hasilnya mengungkapkan hubungan positif antara konservatisme, kondisional, dan keledak. Namun manajemen laba nampaknya memiliki hubungan negatif terhadap likuiditas. Namun perusahaan konsisten cenderung memiliki likuiditas lebih rendah dan selama penghematan dan terutama periode kontrol modal. Penelitian ini menegaskan bahwa likuiditas perusahaan konservatif lebih rendah selama periode ini dan manifestasi dari penerbangan ke quality fenomena di mana perusahaan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi dianggap sebagai resort terakhir bagi investor selama masa yang menguat. Penelitian menguji asumsi dengan menunjukkan bahwa perusahaan konservatif ini secara konsisten dengan likuiditas rendah adalah perusahaan yang bersamaan dengan volatilitas rendah pengembalian saham, namun juga memiliki beberapa bukti peran bencana yang paling efisien terhadap konstansional kondisional di bawah kendali modal bersifat kondisional terhadap adanya pengelolaan lebih rendah. Sekian review artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.